saya Cika Nurfala Afiani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian media pembelajaran, teori belajar bahasa, dan menghadirkan media dalam pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Secara bahasa, media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar, sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara atau dalam hal ini bahan atau alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang memungkinkan siswa dapat beroleh pengetahuan dan menciptakan pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori belajar bahasa. Ada dua teori yang dapat dihubungkan dengan media pembelajaran. Yang pertama yaitu teori akomodasi Ellis dalam media pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa, motivasi merupakan penentu utama kemahiran berbahasa. Teori ini memberikan penjelasan bahwa motivasi yang tinggi pada diri pembelajar akan menghasilkan kemahiran berbahasa yang lebih dibandingkan dengan motivasi yang rendah. Yang kedua yaitu hipotesis saringan afektif, Hansen, dan media pembelajaran. Menurut Hansen, 1985, saringan afektif yang dimiliki pembelajar bahasa akan menentukan seberapa banyak pembelajar bisa berhubungan dengan input bahasa dan bagaimana pembelajar dapat mengubah input menjadi impact. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang menghadirkan media dalam pembelajaran. Terdapat 6 tahap yang dapat dilakukan agar media dihadirkan menjadi efektif, antara lain, yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri pembelajar atau siswa. Guru harus mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Tujuan yang dirumuskan dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum. Yang ketiga yaitu memilih, mengubah, dan merancang bahan. Yang keempat yaitu menggunakan bahan. Yang kelima yaitu mengukuhkan respons siswa, dan yang terakhir yang keenam yaitu mengevaluasi media. Perkenalkan, nama saya Sherly Zahra Zetira. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemilihan media. Berikut merupakan pertimbangan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama adalah fungsional. Media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang benar-benar fungsional dalam arti cocok dengan tujuan pembelajaran dan benar-benar berfungsi untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, tersedia. Pertimbangan lain dalam pemilihan dan penentuan media pembelajaran adalah ketersediaan media itu. Artinya, pada saat kita perlukan dalam pembelajaran, media itu dapat kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, murah. Pada dasarnya, segala sesuatu yang ada di lingkungan siswa, sekolah, dan lingkungan kita dapat kita gunakan untuk media pembelajaran bahasa dan sastra. Yang keempat, menarik. Media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran adalah media yang menarik bagi siswa sehingga termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara intens. Kemudian pemilihan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia selalu identik dengan pembelajaran membaca dan menulis. Karena itu, media yang digunakan tentu itu-itu saja seperti buku dan teks. Pernyataan tersebut tidaklah salah, karena pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memang meliputi 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Akan tetapi, pernyataan mengenai media yang digunakan itu-itu saja sepertinya kurang tepat. Sudah banyak dikembangkan media pembelajaran untuk bahasa dan sastra Indonesia yang menarik, baik menggunakan teknologi seperti dengan peralatan multimedia maupun yang manual. Dalam melakukan pemilihan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia,
Diperlukan beberapa syarat, diantaranya 1. Media pembelajaran yang digunakan harus mampu membantu pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, media yang digunakan harus mampu menarik perhatian siswa. Yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus mampu mempermudah siswa memahami materi pembelajaran. Yang keempat, media yang harus digunakan harus sesuai dengan kebutuhan materi yang diajarkan. Contohnya, apabila materi yang harus diajarkan adalah materi dengan keterampilan membaca, jangan menggunakan media audio seperti radio. Perkenalkan, nama saya Ida Tashabela Ananda. Di sini saya akan memberikan materi terkait media pembelajaran keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa terdiri dari keterampilan berbahasa lisan dan keterampilan berbahasa tulis. Klasifikasi seperti ini dibuat berdasarkan pendekatan komunikatif. Implikasinya, pembelajaran bahasa di sekolah dasar harus difokuskan pada kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keterampilan berbahasa lisan. Keterampilan berbahasa lisan terdiri dari keterampilan menyimak dan berbicara. Terdapat 4 media belajar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan menyimak, yaitu media dengar, lagu, manusia, dan teknik drama. Sedangkan untuk keterampilan berbicara, terdapat 3 media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu media gambar, peraga, bercerita, dan media teks. 2. Keterampilan berbahasa tulis. Keterampilan berbahasa tulis terdiri dari keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dalam keterampilan membaca, media yang dapat dipergunakan yaitu media teks, manusia, dan juga media audiovisual. Sedangkan untuk media menulis, media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yaitu media gambar, foto, lingkungan sekitar, dan benda-benda model. Perkenalkan, nama saya Wika Orin Syariah Dusani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media Bangkata. Media Bangkata merupakan salah satu media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang berupa kumpulan kata-kata yang dibuat dengan cara menuliskan kata pada lembaran kertas dalam bentuk kotak, bulat, atau bisa disesuaikan dengan kreativitas guru. Pembelajaran bahasa tak lepas dari unsur kata pada setiap jengkalnya. Sehingga, apabila semakin banyak kata yang digunakan dalam Bangkata, maka akan semakin menarik perhatian siswa. Media Bangkata ini memiliki banyak kegunaan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Misalnya, dalam pembuatan kalimat, menunjukkan jenis kata, dan masih banyak lagi. Penggunaan media Bangkata ini akan lebih efektif apabila diimbangi dengan penggunaan strategi pembelajaran yang menarik. Pengaplikasian media dengan Bangkata dimulai dari apersepsi, kemudian dilanjutkan penjelasan materi, kalimat aktif, dan kalimat pasif. Setelah materi disampaikan, siswa diajak bermain dengan media pembelajaran Bangkata. Permainan ini tidak hanya bermain, namun permainan ini memiliki banyak nilai yang terkandung. Permainan dengan menggunakan Bangkata ini dilakukan secara berkelompok. Setelah melaksanakan permainan Bangkata, siswa mengerjakan beberapa tugas individu untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka mengenai materi yang telah dibahas. Kegiatan yang terakhir adalah menyimpulkan pembelajaran. Ide penggunaan media Bangkata dapat menjadi salah satu alternatif media dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.